Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan materi tentang flowchart ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus pengulangan. Ya, membahas khusus pengulangan. Oke, langsung saja. Oke ya. Oke, di sini pengulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Ya, jadi pernyataannya ada satu atau banyak. Ya. Satu atau lebih ya. Kemudian dijalankan beberapa kali. Artinya teman-teman punya pernyataan nih yang akan dieksekusi. Misalnya teman-teman mau teman-teman ada pernyataan, misalnya saya sukses. Ini adalah pernyataan teman-teman ya. Saya sukses. Kemudian saya sukses ini mau teman-teman tuliskan atau munculkan itu sebanyak 5 kali. Nah, itu kita dengan bantuan pengulangan ini. Ya, atau looping. Ya, pernyataannya bisa satu atau banyak, tetapi kita mau mengulang pernyataan ini mau bisa diulang berapa kali itu tergantung kita. Ketika kita mau mengulang 5 kali ya berarti kita perintahkan program untuk mengulang pernyataan ini sebanyak 5 kali. Seperti itu ya, flowchart ya. Kemudian bisa juga lebih dari pernyataan. Misalnya di sana ada proses pencarian volume, kemudian pencarian luas permukaan misalnya, kemudian pencarian apalagi mengeluarkan pernyataan hasilnya seperti itu ya. Itu ada banyak. Jadi yang pertama nanti mengeluarkan luas volume dulu, kemudian luas permukaannya nanti dimunculkan, baru setelah itu dikeluarkan hasil-hasil dari masing-masingnya seperti itu misalnya. Itu bisa juga. Ya, lebih dari satu pernyataan, kemudian kita mau mengulangnya berapa kali. Mengulang ini ya tidak harus berupa angka 5 kali tidak. Dalam flowchart pengulangan ataupun program yang nanti teman-teman akan buat, pengulangan bisa juga berupa string. Maksudnya string itu apa? Ini kita belum pelajari ya, mohon maaf ya. Jadi maksudnya string ini adalah bukan berupa angka. Jadi bisa karakter, bisa huruf. Ya, misalnya selama jawaban, nah bisa juga seperti ini. Selama jawabannya adalah ya, pernyataan ini akan dieksekusi. Bisa juga. Misalnya ada pertanyaan, Anda orang seperti apa? Ya, saya orang sukses misalnya. Anda orang seperti apa gitu ya. Kemudian di enter, saya orang sukses. Apakah Anda ingin mengulang? Kita jawab iya. Ya, kita jawab iya. Nanti diulang lagi programnya. Anda orang seperti apa? Saya orang sukses, keluarnya nanti. Gitu ya, dan seterusnya. Ya, sampai jawabannya selain ya. Stop ketika selain ya. Gitu ya. Jadi ini pengulangan, jadi sebanyak beberapa kalinya ini bisa berupa angka ya, bisa juga berupa string ya, atau jawaban kita, jawaban user. Kemudian dengan pengulangan kita hanya perlu menuliskan pernyataan tersebut satu kali saja. Ya. Dalam sebuah pemrograman disebut dengan program kalau minimal satu output. Itu baru disebut dengan program, gitu ya. Nah, saya sukses, kita mau mengeluarkan saya sukses itu adalah output. Ya, saya sukses ini mengeluarkan output. Jika tidak menggunakan pengulangan, teman-teman mau cetak saya sukses ini sebanyak 5 kali, teman-teman harus harus mengeksekusi 5 kali program output dengan output yang sama.
ya, 5 program output yang sama ya. Jadi print ya, print saya sukses. Print lagi saya sukses. Print lagi saya sukses. Ini akan memakan waktu dan makan space yang banyak. Ini baru 5 kali. Jika teman-teman membuat 100 kali ya, bayangkan berarti teman-teman harus menggunakan 100 baris perintah. Ini sangat-sangat tidak efektif. Untuk itu, pernyataan ini cukup 1 kali saja, kemudian kita mau ulang. Ya, jadi dengan pengulangan ini, pernyataan ini cukup 1 kali saja, kemudian kita tinggal ulang sebanyak beberapa kali. Tergantung kita. Ya, kita mau mengulang 1000 kali, sudah, berarti kita tidak perlu menuliskan 1000 baris perintah, tidak perlu. Ya, cukup 1 baris perintah untuk outputnya, kemudian untuk pengulangannya, itu nanti akan keluar sebanyak 1000 kali. Saya sukses. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi itu kelebihan dari pengulangan. Ya, pernyataannya cukup sekali saja dituliskan, kemudian tinggal pernyataan itu dilakukan oleh program sebanyak yang diperintahkan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Untuk struktur pengulangannya, yang pertama, ini ada kondisi awal pengulangan. Kondisi awal atau nilai atau value awal agar terjadinya pengulangan itu kita harus tentukan. Ya, ini wajib. Kemudian kondisi akhir pengulangan. Ya, kondisi akhir pengulangan artinya value atau nilai atau kondisi pengulangan ini berhenti itu saat apa? Ya, kalau misalnya ini nilai pengulangan kondisi awalnya nilai, biasanya nanti kondisi akhirnya adalah berupa nilai juga yang sama gitu ya. Kalau misalnya kondisi pengulangannya ini adalah string ya, berarti kondisi akhirnya adalah bisa string juga atau bebas kalau string ya. Nah, ini adalah struktur yang wajib diadakan ya, diikutsertakan dalam proses pengulangan. Nah, selanjutnya adalah ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai true atau false ya. Nah, sebenarnya ekspresi boolean ini adalah bernilai true or false ya. Ini bisa dilihat dari sini. Ya. Kondisi awalnya 1. Kondisi akhir pengulangannya adalah 5. Awal 1, akhir 5. Nanti nilai awal ini akan selalu dicek dengan kondisi akhirnya. Nilai ini apakah lebih kecil dari 5? True or false? Itu yang dimaksud dengan ekspresi boolean. Ya, true or false. 1 lebih kecil dari 5, true. Oke ya. Ketika true, maka nah, badan pengulangan atau loop body atau pernyataan ini yang akan diulang. Ya, bisa juga disebut dengan pernyataan ya. Yang tadi sudah kita bahas di awal. Ya, ketika nilai ini 1, ya. Nilai awal ini adalah 1 kurang dari 5, true. Ya, maka pernyataan ini dieksekusi. Kemudian nanti akan ada, kalau dalam program itu namanya step expression ya, dalam program nanti, tapi dalam flowchart tidak perlu ya, kecuali teman-teman menggunakan decision ya, tapi kalau yang akan kita pelajari tidak perlu ya. Step expression ya, dalam step expression ini angka 1 ini bertambah 1 demi 1, akhirnya berubah menjadi 2 kurang dari 5, true ya, akhirnya loop body-nya dieksekusi lagi. Terus 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalnya oke, sampai 4 ya. 4 ini dieksekusi, 5 kurang dari 5. 5 kurang dari 5 enggak? True or false? False ya. Kenapa false? Karena hanya kurang dari. Ingat ya teman-teman ya. Ketika di sini kurang dari saja, itu artinya kondisi ini false.
Kalau teman-teman menuliskan kurang dari sama dengan 5, kondisi ini masih true. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai ketukar ya. Jadi kalau misalnya ada sama dengan, artinya angka yang sama ini batasannya. Ini masih true. Kurang dari 5 ya berarti 5 ini masih true. Tapi kalau kurang dari sama dengan ya, sorry ya. Ini kurang dari sama dengan 5 berarti 5 ini masih true. Ketika kurang dari 5 saja, artinya 5 ini false. True-nya sampai 4 saja. Oke, ini adalah struktur pengulangan teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk, nah ini adalah bentuk flowchart-nya ya. Jadi tadi ada nilai awalnya, nilai akhirnya. Nah, nilai awal dan akhir ini diletakkan di bentuk apa ini? Segi 6 ya. Ya, preparation ya, nama simbolnya adalah preparation. Ya. Teman-teman harus menuliskan awal dan akhirnya di sini. Misalnya teman-teman mau semester ya. Semester 1 sampai 7. Bisa menuliskan seperti ini. Gitu ya. Angka 1 sampai 5. Dilanjut nggak apa-apa ya, sebelahnya ya, nggak harus di bawah. Silahkan, yang penting cukup penulisannya atau layarnya cukup. Ya. Jadi ini adalah kondisi awal dan kondisi akhir pengulangan teman-teman. Wajib hukumnya. Teman-teman nggak bisa, tanpa nilai awal nggak bisa. Ya. Tanpa nilai awal nggak bisa. Teman-teman mau, oke, nilai akhir aja deh yang mau saya tuliskan di sana. Misalnya sampai 100 gitu. Tapi nilai awalnya tidak dituliskan. Artinya jelas nanti false gitu ya. Atau error nanti di sana. Karena nilai awalnya nggak ada. Yang dibandingkan nggak ada. Sampai 100-nya nggak ada. Ataupun nilai awal saja tanpa nilai akhir. Itu pun sama ya. Teman-teman ada nilai awalnya adalah 1. Kemudian tanpa ada nilai akhirnya nggak ada gitu ya. Nilai akhirnya nggak ada misalnya ya. Sama. Jadi nanti teman-teman kebablasan gitu ya. Udah semester, bukan sampai 7 ya. Kalau semester 14 ya. Udah semester 14 masih santai gitu ya. 15, 16, 17 terus kebablasan. Gitu ya. Jadi kedua ini wajib hukumnya di pada perulangan. Ini wajib adanya nilai awal dan nilai akhir. Ya. Selanjutnya ketika tadi nilai awal sampai akhir masih bernilai true tadi ya, bernilai boolean, baru ini badan loopnya dieksekusi. Ya, dieksekusi. Kemudian naik gitu ya. Kemudian oke, kesini lagi ya. Dalam flowchart ini udah otomatis melakukan increment dari 1 menjadi 2 gitu ya. Ketika masih masih dalam rank yang true gitu ya, badan loopnya dieksekusi terus sampai selesai. Kalau sudah selesai, oke ya, 1 sampai 5 gitu ya, 5 sudah 5 kali badan loopnya kita eksekusi, baru selanjutnya tidak ke bawah lagi, melainkan keluar. Kita akan mengeksekusi pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya apa ya? Bebas. Ya, misalnya pernyataan berikutnya di sini adalah kalau ini mungkin kalau misalnya semester 1 sampai 14 mungkin udah lewat 14, pernyataan berikutnya DO ya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Teman-teman harus lulus semuanya gitu ya. DO gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Baru misalnya setelah itu selesai, misalnya seperti itu. Itu ya teman-teman ya, ini adalah struktur pengulangan atau ini adalah formulanya atau ini adalah apa ya, bentuk pengulangan pada flowchart ya. Nanti kita akan modifikasi bentuk-bentuk ini sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, satu lagi mungkin yang belum saya sampaikan di sini, ada juga bentuk pengulangan loop bersarang. Ya, loop bersarang itu ada pengulangan di dalam pengulangan.
Seperti ini ya. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan. Atau biasa disebut nested. Ya, nested apa? Nested misalnya perulangan menggunakan for gitu ya. Nested for. Ya, nested while. Gitu ya. Jadi ada satu lagi, mohon maaf belum saya sajikan di presentasi ini. Ada lagi pengulangan bersarang, ya, pengulangan bersarang. Ya ini seperti ini. Jadi preparationnya ini ada satu, ada dua. Ketika hanya satu pengulangan bersarang ya berarti ini ada satu pengulangan di dalam satu pengulangan seperti ini. Nanti ada bentuk lingkarannya 2 kali ya. Kemudian nanti di sini ada 2 kali juga. Artinya kalau teman-teman membuat nested pengulangan bersarang ini, yang ininya dieksekusi dulu sampai habis. Ya. Jadi yang di dalam perulangannya dulu yang dieksekusi sampai bernilai false, baru ke atas lagi. Ya, ini dieksekusi dulu sampai selesai baru ke atas lagi. Ketika ini true, maka ini dieksekusi lagi dari awal. Ya. Yang ini pengulangan ini dieksekusi lagi dari awal. Sampai nilainya false. Terus sampai yang ini udah false. Kalau ini udah false, baru dia turun ke pernyataan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bedanya, di sini bisa ada badan loop, ya. Di sini ada badan loop. Sebenarnya di dalam sini merupakan badan loop dari pengulangan ini, ya. Di sini juga bisa badan loop, ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dinamis di dalamnya. Tergantung kita mau pernyataan apa yang mau kita eksekusi. Oke, ini adalah studi kasus yang pertama. Ya, ini adalah salah satu contoh. Kita akan membuat studi kasus ini, saya jelaskan dulu. Ya, bagaimana cara menampilkan angka 1 sampai 100. Ya, dengan pengulangan. Oke, langsung saja kita buat. Kita akan langsung saja membuat flowchartnya, yaitu kita akan mencetak angka dari 1 sampai 100. Jika teman-teman membuat program sederhana atau tanpa pengulangan, teman-teman membuat 100 baris perintah output. Ini akan sangat memakan waktu dan space ya. Untuk itu kita membuat atau mencetak angka 1 sampai 100 ini dengan pengulangan. Oke, gimana flowchartnya? Oke, kita mulai dengan preparation seperti biasa. Mulai, kemudian kita bisa langsung saja teman-teman. Angka sama dengan 1 sampai 100. Ya, karena kita akan mencetak 100 kali. Artinya di sini kita tentukan angka awalnya berapa, angka akhirnya berapa. Jadi kita bisa menuliskan angka 1 sampai 100. Selanjutnya, ya, kita sudah setting nih awalnya berapa, akhirnya berapa ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Oke, cetak. Cetak apa? Angka. Ini bentuknya apa? Output berarti jajar genjang. Jangan sampai salah ya. Kemudian cukup di situ saja. Karena pernyataan yang akan kita eksekusi hanya itu saja, artinya cukup itu saja. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke preparation lagi. Ya. Selanjutnya, angka 2 ya berarti dia akan lanjut. Angka tadinya 1 berarti angka bertambah menjadi 2, ya. Artinya masih true, ya, masih di bawah 100, belum di atas 100. Artinya masih true. Kemudian ketika angka berubah menjadi 2, cetak angka.
Jadi yang pertama cetak 1, kemudian yang kedua cetak angka, angkanya sudah berubah menjadi 2, cetak 2, naik lagi ke sini, angka sudah berubah menjadi 3, cetak 3, dan seterusnya. Sampai 100. Ya, ketika 100 sudah dicetak, oke. Baru ke pernyataan selanjutnya, selesai. Simpel ya. Flowchart untuk pengulangan atau menampilkan angka 1 sampai 100 seperti ini saja teman-teman. Ya, jadi simpel sekali. Gampang ya. Kita masuk ke studi kasus kedua. Saya harus sukses sebanyak 100 kali. Ya, buat flowchart untuk menampilkan saya harus sukses sebanyak 100 kali. Oke, gimana flowchartnya? Dari sini saya modifikasi aja ya, biar cepat. Dari mulai, oke ya, dari mulai, pasti semuanya diawali dan mulai, oke, ya. Kemudian angka 1 sampai 100, apakah perlu diganti? Menampilkan saya harus sukses sebanyak 100 kali. Ya, jadi kita akan mencetak saya harus sukses sebanyak 100 kali. Saya harus sukses 100 kali. Ya. Apakah di sini ada yang perlu diubah? Kita mau mencetak saya harus sukses, kata-kata atau kalimat saya harus sukses akan kita cetak sebanyak 100 kali. Apakah bagian ini perlu diubah? Tidak, teman-teman. Karena kita butuh angka 1 sampai 100 ini untuk bisa menampilkan saya harus sukses sebanyak 100 kali. Yang harus diubah apa? Ini. Yang dicetak bukan angka lagi, melainkan yang dicetak adalah cetak saya harus sukses. Angka 1, oke, masih di bawah 100 ya, masih true. Cetak saya harus sukses. Cetak. Yang dicetak adalah saya harus sukses. Ya. Kemudian oke, 2, oke, mungkin ada tambahan di sini karena biasanya nanti kalau dalam pemrograman itu ada enter ya. Enter. Proses enter. Artinya setelah dicetak saya harus sukses, dia enter. Angkanya berubah menjadi 2. Apakah 2 dicetak? Tidak. Di sini nggak ada perintah 2 ini atau angka ini dicetak, tidak ada. Ya, ini sekali lagi untuk membantu melakukan pengulangan sebanyak 100 kali. Kalau diganti huruf kan bingung tuh ya. Jadi A, B enggak. Jadi nggak bisa untuk mengulang itu kita butuh bantuan angka ini ya. Mengulang sebanyak 100 kali. Ya. Saya harus sukses. Cetak lagi saya harus sukses. Terus sampai 100 kali. Kalau udah 100 kali, selesai. Oke, gampang ya sampai di sini ya teman-teman ya. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan studi kasusnya ya. Menampilkan semua bilangan ganjil yang kurang dari 100. Oke. Menampilkan semua bilangan ganjil yang kurang dari 100. Oke. Kita coba kita coba geser lagi ya. Bilangan
ganjil kurang dari 100. Oke, caranya seperti apa? Oke. Awalnya sama, mulai. Ya, sebenarnya ini bisa modifikasi dari flowchart kita yang sebelumnya. Ya. Nah, oke, di sini kita butuh bantuan angka. Gitu ya. Ya, kita set dulu angka ini adalah 1. Bilangan ganjil pertama, gitu ya. 1 sampai 100, oke, kita set angka sama dengan 1. Oke, kok ini bentuknya kotak? Oke. Kenapa kotak? Artinya user tidak perlu memasukkan angka 1. Memasukkan angka 1. Ya, kita buat seperti ini ya. Kalau misalnya user mau masukkan, monggo silahkan ya. Kita coba ganti suasana. Artinya apa? Angka ini, nilai angka ini sudah kita set di dalam program. Kita set angka ini nilainya 1 di dalam program. User tidak perlu memasukkan apapun. Ingat, input-output itu menggunakan komponen atau device atau alat input-output yang ada dalam komputer kita. Ya, artinya kalau misalnya kita memasukkan angka 1, kita menggunakan bantuan keyboard. Kita ketikkan 1. Ingat saat program berjalan, bukan saat coding. Ya, bukan saat coding. Pada saat aplikasi ini berjalan. Ketika saat aplikasi berjalan, kita tidak perlu memasukkan angka 1, tetapi sudah masuk di dalam sudah dimasukkan dalam program, ya berarti kita bentuk flowchartnya kotak saja seperti ini. Ya, karena kita tidak butuh bantuan user untuk memasukkan nilai 1. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, sama. Misalnya ulang 1 bebas ya, sampai nama variabelnya 100. Kemudian selama dia bernilai true, oke, bisa seperti ini. Cetak angka. Artinya nanti yang akan dicetak adalah angka masih bernilai 1. Nanti akan dicetak 1. Kemudian selanjutnya, oke, ada proses penambahan angka sama dengan angka tambah 1. Ya, atau kita juga bisa menuliskan angka plus. Ya, bebas. Oke, setelah ditambahkan apakah perlu dicetak? Tidak, belum saatnya dicetak. Artinya kita ke atas lagi. Ya. Kemudian bukan ke sini, bukan ke atas itu, tetapi ke preparation ya. Jangan sampai salah, ini salah menuliskan garis, sudah beda hasilnya. Ulang dari 1 ya, kemudian bertambah menjadi 2. Ya, 2 sampai 100 ya, masih true ya. Belum di atas 100, 2 ini masih di bawah 100. Oke, masih true. Cetak angka. Angka nilainya berapa? Apakah 1 lagi? Kita prosesnya ke sini lagi? Enggak. Kita prosesnya enggak ke sini lagi. Melainkan kita langsung ke sini. Artinya, angka tadi di sini sudah berubah, teman-teman. Ya.
angka di sini sudah berubah. Yang tadinya angka ini adalah 1, berubah menjadi 1 ditambah 1. Oke, sorry. Bukan 1 ya, 2 ya, sorry ya. Karena kita bilangan ganjil. 1 ditambah 2. Artinya angka ini sudah berubah menjadi 3. Tapi di sini tidak dicetak angkanya. Kita lihat dulu apakah perlu diulangi lagi apa tidak gitu ya. Oke, ternyata kita perlu mengulang lagi ya statement ini. Untuk itu baru kita cetak angkanya. Tadi yang cetak angka sudah berubah menjadi 3, berarti yang dicetak adalah 3. Angka ganjil ya. Setelah itu turun lagi. Yang tadinya 3, 3 ditambah 2. Berubah menjadi 5. Ya. Berubah menjadi 5. Dicetak tidak. Kita lihat lagi. 1 sampai 100 oke, jadi 3 ya. 3 kurang dari 100 ya, masih true ya. Cetak angka baru kita cetak 5. Dan seterusnya sampai dia sudah selesai udah 100 udah mengeluarkan semua bilangan ganjil di bawah 100 baru selesai. Gampang ya teman-teman ya? Gampang ya? Kalau misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup WA boleh, bisa di komentar YouTube boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menampilkan bentuk di bawah ini. Kita langsung masuk ke ini terakhir, studi kasus terakhir ya. Ini kita langsung masuk ke for bersarang. Ya, kita akan masuk ke for bersarang. Oke. Kita akan menampilkan tanda bintang seperti segitiga itu ya. Sorry. Oke, kita mau membuat bentuk seperti ini. Dan mengeluarkan mengeluarkan karakter bintang. Ya, gimana caranya? Oke, kita langsung saja mulai. Oke, di sini kita perlu nested perulangan bersarang. Kita di sini misalnya ulang 1 ya. Ulang yang satunya kita buat dari 1 sampai berapa? 5. Ya. Kenapa 5? Ya karena nanti kita akan mencetak ini 1, cetak ini 2, cetak ini 3, cetak ini 4, cetak ini 5. Ya. Cetak ini 1, cetak ini 2, cetak ini yang ketiga, keempat, kelima. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita bisa langsung saja di sini adalah perulangan yang keduanya. Ulang kedua. Ini digabung ya, ulang dua. Dari 1 juga sampai, apakah benar dari 1? Tidak teman-teman. Ya, jadi ulang ini diawali dengan, karena dia akan selalu berkurang. Artinya nanti ya, artinya dia tidak harus diawali dengan 1 lagi. Kalau diawali dengan 1 nanti bentuknya kotak. Bagaimana supaya dia akan berkurang 1 demi 1? Ulang 2 ini diawali dengan ulang 1. Kok bisa? Karena awalnya memang betul 5. Dia awalnya 1 kan? Ya. Dimulai dari 1, berarti ulang 2 nilainya 1. Ya. Nanti akan terbentuk 5. Tapi yang keduanya berarti diawali dengan bukan 1 lagi, melainkan 2 sampai 5. Artinya nanti yang dicetak adalah 4. Ya. Yang pertama dicetaknya adalah 5. 1, 2,
Oke, bisa ke atas lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Jadi cetaknya 1, 2, 3, 4, 5. Sama persis. Ya, karena memang dimulainya si ulang 2 ini dimulainya dari ulang 1, yaitu angka atau nilai 1. Kemudian yang kedua, ulang 2 ini tidak dimulai dari 1 lagi, melainkan 2. 2 sampai 5 berarti dicetaknya berapa kali? 2, 3, 4, 5. 4 kali. Kemudian kesini lagi ya, ulang 1 berubah menjadi 3, berarti cetaknya adalah dari mulai 3 ya. Artinya nanti ngulangnya 3, 3, 4, 5. Ini. Terus 2 dan terakhir 1. Selesai. Ya, untuk itu, untuk ulang 2, kita awali nilai awalnya itu adalah dari nilai si ulang 1. Ngikutin nilai si ulang 1. Kalau misalnya ini diawali dengan mulai dari 1 ya, berarti ini ngikutin ulang 2 kita mulai dari angka 1. Ketika ulang 1 berubah menjadi 2, berarti ulang 2 dimulai dari angka 2. Dan seterusnya. Itu ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan adalah tinggal cetak saja. Apa yang dicetak? Bintang. Kenapa saya beri angka single ya? Karena memang nanti dalam beberapa bahasa pemrograman itu untuk karakter satu karakter saja itu menggunakan single quote atau satu single ya. Oke ya, jadi tinggal di sini adalah cetak bintang. Oke, selanjutnya kemana? Selanjutnya bulat, karena kita hanya mencetak bintang saja. Kemana? Ke sini. Dimulai dari angka 1, kemudian dia angka 2, ya. 2 sampai 5, ya, masih true, cetak bintang kedua, kemudian berubah menjadi 3, masih true, 3 sampai 5, masih di bawah 5, 3, 4, masih true, cetak bintang 4, kemudian 5 masih true ya. Anggapannya kita lebih kurang sama dengan ya, lebih kurang sama dengan 5, baru kita cetak bintang ke 5. Selanjutnya, kalau sudah selesai perulangannya, maka kita kembali ke perulangan yang pertama. Jadi konsep nested perulangan ini atau perulangan bersarang ini perulangan yang ada di dalam ini dieksekusi sampai selesai dulu, baru kembali lagi ke perulangan awalnya yang utamanya. Gitu ya. Di sini yang tadinya 1 berubah menjadi 2. Ya, 2 sampai 5 masih true. Kemudian kita langsung masuk lagi ke perulangan di dalamnya. Ulang 2 sama dengan ulang 1. Ulang 1 tadi udah berubah menjadi 2. Artinya, kita mulai dari ulang 2 ini nilainya 2 sampai 5. 2 sampai 5 masih true ya. Belum di atas 5, masih true. Ya. Masih kurang sama dengan 5. True, maka cetak bintang. Ada yang kurang nggak di sini? Kalau misalnya teman-teman buat flowchartnya seperti ini, berarti teman-teman nulisnya nggak seperti itu. Nulisnya di sini. Jadi kacau nggak? Ya, yang kita mau ada bentuk segitiga seperti ini, jadinya malah terus berderet ke samping gitu ya. Untuk itu, di sini kita perlu tambahkan
satu proses. Itu apa? Enter. Setelah perulangan di dalam perulangan ini selesai, baru kita enter. Gitu ya, teman-teman ya. Baru, oke, ulang 2 sama dengan 2 tadi ya. 2 sampai 5, oke, masih true, cetak bintang. Baru di sini cetak bintang. 2, 3, 4, 5. Selesai, enter lagi. Menjadi 3, ulang satunya, ulang 2, dimulai dari 3 sampai 5, oke, masih true, berarti 3, 4, 5. Enter. Naik lagi, ulang 1 menjadi 4. Ulang 2 dimulai dari ulang 1 yaitu 4, 5. Terus sampai yang terakhir adalah 5. Akhirnya terbentuklah bentuk bintang seperti yang kita harapkan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan ada tugas dari saya ya. Pastikan teman-teman memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan. Kemudian tanyakannya bebas. Kalau misalnya mohon maaf jika saya lama membalas, teman-teman bisa mengulang lagi bertanya kepada saya ya. Kadang-kadang saya juga lost ya untuk pesan-pesannya, jadi silahkan bisa mengulang pertanyaannya kepada saya, ataupun bisa di grup saja ya biar semuanya tahu, ataupun bisa juga di komentar di YouTube. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Ini kita belajar tentang membuat flowchart pengulangan ya, dari mulai basic sampai nested atau perulangan bersarang. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami dan baik, karena ini akan banyak sangat digunakan dalam bahasa pemrograman selanjutnya, termasuk skripsi teman-teman. Oke, saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.